Halo sahabat Toys Gates, saya Wastu Aji dan saya akan menampilkan 10 foto yang masuk ke dalam top 10 dalam kompetisi Toys Gates dengan tema Toys and Foodie. Let's check it out. Oke, foto yang pertama dari Hako Toys. Dia pakai makanan sushi. Di sini ngeliatin Tony Chopper lagi kaget karena ada apa yang tiba-tiba kelihatan kayak mau makan sushinya. Komposisinya bagus ya, apanya kelihatan kayak agak dominan, cuman kan nggak masalah, emang karena dia gede kan ukuran aslinya. Terus lightingnya oke, main lightnya dari atas, jadi ngasih kayak dimensi gitu di fotonya. Terus warnanya juga colorful. Nah, terus pose dan ekspresinya juga simple ya. Cuman kelihatan mendukung juga. Si Tony-nya kelihatan kayak kaget dan apanya kelihatan lapar banget, kayak mau makan sushinya tersebut. Nah, ini dia pakai background kertas nih. Terus alasnya rumput sama prop tambahan kayak kue-kue gitulah. Cakep. Nah, foto yang kedua ada dari Ali HYDR, yaitu Karage Cliff. Nah, seperti judulnya ya, dia pakai chicken karage sebagai tebing yang dipanjat sama figur-figur kecilnya ini. Ini bagus, entah gimana caranya, si karagenya ditumpuk jadi emang kayak bener-bener kayak tebing gitu. Terus komposisinya oke, dominan warna hijau, jadi karagenya spot on ya, warna merah sendiri gitu. Lightingnya juga bagus, kayak dikasih spotlight gitu ke backgroundnya. Terus ada rim light dari arah kanan foto, terus main lightnya kayaknya dari arah kiri nih. Pose dan ekspresinya sebenarnya simple ya, karena figurnya emang kayak gitu doang, nggak bisa digerakin ya. Cuman dia cari figur-figur yang kira-kira posenya pas dengan yang dia pengen, yang akan dia pakai gitu. Terus di masalah propertinya dia selain pakai karage tentunya, terus dia juga pakai ini nggak tahu brokoli atau tumbuhan apa gitu yang dibikin jadi kayak rumput gitu. Pas sih, cakep, bagus. Foto ketiga ada Yunusunen, judulnya Biskuit Hari Raya. Nah, tema sama konsepnya ini benar-benar fresh karena dia pakai figur yang emang lagi hype banget ya feel-nya, yaitu Spider-Man sama Doctor Strange. Di sini dia ngeposein mereka tuh kayak lagi berantem ya, lagi bertarung gitu kan. Kalau di filmnya dia lagi rebutan apa tuh yang boxnya si Doctor Strange-nya itu ya. Di sini juga dia pakai propertinya kue-kue biskuit gitu ya, sesuai judul. Nah, kerennya di sini dia tuh pakai biskuit yang bulat, dibikin seakan kayak jurus andalannya si Doctor Strange tuh, jurus sihirnya kayak gitu. Komposisinya bagus, cakep. Di depannya ada kayak properti cangkir teh, terus di bawahnya ada kayak kaleng kacang gitu, belakangnya ada bunga. Ini simple sih, jadi kayak emang seakan-akan mereka tuh bertarung di atas meja gitu ya. Lightingnya bagus dari arah kanan, main lightnya, terus dari arah kiri kayaknya ada fill light gitu warna kuning sedikit, jadi kayak seakan ngasih emang natural light aja gitu ya, cahayanya alami gitu. Yang keempat ada Leo JJ8. Ini makanannya putu ayu ya. Sebenarnya makanan ini bukan makanan khusus musim dingin ya, atau makanan di daerah bersalju. Cuman entah kenapa, karena bagian atasnya ada parutan kelapa, jadi saya lihatnya emang masuk aja gitu ke tema ini, ke tema frozen ini gitu ya. Nah, terus ini pun bagus ya komposisinya, dia pakai 4 putu ayu, terus bagian belakang kayaknya ada yang diganjel, jadi tingginya nggak terlalu jomplang, jadinya yang bagian belakang nggak terlalu tenggelam itu kelihatannya. Simple, terus figurnya disimpan di pinggir-pinggir kiri kanan, sama si Olafnya di atas putu ayunya satu kecil gitu. Bagus. Terus ada miniatur pohon cemara gitu ya, yang ada kayak butiran-butiran saljunya gitu, jadi lebih mendukung ke si temanya ini. Oke, lightingnya juga dia pakai soft light ya, terus jadi cocok aja sama tema foto keseluruhan. Bagus. Nah, yang kelima ada Venario Artworks, judulnya Burger Party. Nah, di sini dia pakai 3 figur dino ya, yang beberapa tahun yang lalu sempat ngehits gitu ya. Dia lagi 3 figur dino itu lagi lagi mengelilingi si burgernya itu kayak lagi langsung makan gitu ya. Ekspresinya lucu ya, pas. Jadi si burgernya kelihatan banget kayak yang lagi lapar, mau makan si burgernya. Komposisinya jelas, burger dan dinonya ini dominan banget di keseluruhan frame. Di pinggir-pinggirnya dikasih kayak miniatur pohon-pohonan gitu juga ya. Ini kayaknya lampu matahari gitu ya. Lampu dijadiin warna kuning, dijadiin seakan-akan kayak matahari gitu, kayak sunset gitu. Terus warnanya juga bagus, colorful. Kalau dia pakai lightingnya warna-warni, ini dari arah kanan ada warna hijau, dari arah kiri ada warna biru.
Ditambahan bagian belakang juga yang tadi lampu yang bulat tadi warnanya kuning, jadi colorful deh. Cakep. Yang keenam ada RCS Figur Official. Judulnya Petualangan. Nah, ini juga konsepnya unik ya. Dia pakai roti gede seakan-akan jadi kayak jalan berbatu gitu. Terus di kiri kanannya juga dikasih roti-roti kecil buat tambahan juga. Terus di bagian belakang ada kayak selada gitu, jadi kayak pohon. Dan di bawah depan tuh ada kayak kacang, jadi kayak kerikil-kerikil kecil gitu ya. Backgroundnya langit, cerah, bikin suasananya juga ceria ya. Terus lightingnya rata, terang benderang, cocok dengan foto keseluruhan. Dan ekspresinya juga pas dari si Lightning McQueen sama temennya ini. Senyum ya, ketawa ya, ceria. Jadi kayak seakan-akan emang mereka tuh ingin akan mulai petualangan yang seru gitu ya. Oke, mantap. Yang ketujuh ada Venancia Huang. Judulnya Spiku. Nah, sebenarnya juga saya awalnya nggak tahu nih, Spiku ini apa, baru tahu ya. Cuman setelah saya baca deskripsinya, ternyata Spiku adalah layer cake. Nah, jadi dia jadiin layer-layernya ini sebagai kayak bangunan gitu ya, bangunan yang bertangga-tangga gitu ya. Dan di situ dia meletakkan figur Spider-Man kecil. Nah, unik nih. Terus sebenarnya figurnya ini kecil ya, jadinya nggak terlalu dominan di frame. Cuman karena keseluruhan backgroundnya si layer cake-nya ini warnanya kuning, orange, dan si Spider-Man-nya warnanya merah dan biru, jadinya kelihatannya kontras. Jadi tetap kelihatan pembeda gitu antara background sama figur utamanya. Bagus nih mainin si kontras warnanya. Terus keseluruhan foto warnanya lebih ke warm, terus lightingnya juga kelihatan searah, datang dari sebelah kiri doang ya. Simple tapi keren. Yang ke-8 ada Del's Collectibles, judulnya McD Prosperity Meal. Nah, di sini dia pakai figur SHF kayaknya, Vegeta sama Son Goku. Lagi makan burger, nugget, sama nggak tahu nih yang di belakang apakah French fries atau apa gitu ya. Cuma kelihatan mereka lahap banget ya makannya. Kelihatan juga dari ekspresinya pas banget, kayak lagi ngunyah makanan gitu ya. Jadi emang pas banget dengan si tema keseluruhan ini. Jadi kayak yang emang lagi bener-bener gumbul makan gitu ya. Terus warnanya juga ini saya suka, colorful ya. Dari arah atas Vegeta ada warna kuning, terus dari arah belakang si Goku ada warna ungu. Terus saya lihat dari atas juga ada kayak warna biru gitu. Jadinya colorful ya. Cakep sih. Oke, keren. Yang selanjutnya ada Super Sura, judulnya Gorengan Who Can Resist That. Nah, yang saya suka dari foto ini adalah ini tuh kelihatannya jadi kayak hasil food fotografi beneran ya. Jadi dari posisi penempatan si makanannya, si gorengannya, terus taburan-taburan cabai itu yang di bawahnya, terus ada properti alas kain tuh kan, ini khas fotografer food banget ya, sama alas kayu juga, terus belakangnya juga ada kayak toples-toples bumbu gitu. Jadinya ini bikin bener-bener kayak emang food fotografi yang dikombinasikan dengan mainan gitu. Terus dari lightingnya juga sama nih, kayak khas food fotografer banget. Dia tuh ngasih kayak cahaya yang utamanya dari arah kanan belakang si makanan ya. Jadi ngasih kayak dimensi gitu ke si makanannya. Dan disitu dia nyimpen figur Solid Snake yang keluar dari box makanan buat ngambil si gorengannya itu. Cakep. Nah, dan yang terakhir ada Rib Toy. Ini nggak tahu Rib Toy atau Rib Toy, nggak tahu ya saya bacanya kayak gimana. Judulnya In the Land of the Morning Star. Nah, kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya, foto ini paling beda. Soalnya paling gelap. Jadi yang terkena lighting itu cuma figur-figurnya aja nih, figur astronot yang kecil itu, sama bagian-bagian dari si croissant-nya itu. Tapi bagusnya, karena yang kena lighting cuma bagian itu aja, jadinya kita bisa lihat nih, point of interest dari foto ini tuh emang figur-figurnya itu sama si bagian croissant-nya. Jadi background yang lainnya nggak terlalu kelihatan, jadi gelap aja. Jadi kita tertuju ke situ, si matanya tuh tertuju ke situ. Karena gelapnya ini, dia juga nambah kayak kesan emang bener-bener lagi di luar angkasa gitu kan. Kalau kita lihat film-film di bulan gitu atau di space gitu kan biasanya gelap ya, nggak terlalu terang. Cuman kalau misalkan di background item ini dia bisa kasih bintang-bintang gitu, misalnya bokeh-bokeh lampu kecil, kayaknya bakal lebih keren. Tapi keseluruhan foto ini mantap.